Halo semuanya, selamat datang di video mengenai multi-factor authentication. Sebelum kita memulai video pembahasan kali ini, kami ingin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Lexiandi Kuswandana dari jurusan Cyber Security B24. Di sini saya ditemani dengan dua orang teman saya, ada Clinswood. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Clinswood dari jurusan Cybersecurity B24. Selanjutnya ada anggota ketiga kami yaitu Kak Timo. Halo, perkenalkan juga, nama saya Timotius Aludin dari jurusan Cybersecurity B23. Nah, setelah kita mengenal satu sama lain, kita akan masuk ke pembahasan mengenai multi-factor authentication. Kita akan mulai dari apa itu multi-factor authentication yang akan dibawakan oleh Kak Clinswood. Nah, tanpa berlama-lama lagi, mari kita langsung masuk ke pembahasannya. Baik, terima kasih Lexi. Mari kita lanjutkan ke apa itu multi-factor authentication atau MFA. Nah, MFA itu adalah sistem keamanan yang membutuhkan lebih dari satu metode autentikasi atau proses verifikasi pengguna dari kepunyaan pengguna tersebut untuk memverifikasi identitas pengguna ketika ingin mengakses suatu account ataupun server. Nah, jadi jika suatu account atau perangkat ataupun server itu dilindungi oleh MFA ini, maka penggunanya harus memberikan setidaknya 2 atau lebih bukti bahwa ia memang pemilik akun tersebut. Nah, jadi kredensial yang diberikan juga harus berasal dari dua kategori yang berbeda nih teman-teman untuk meningkatkan keamanan dari MFA ini. Jadi bagi kalian untuk yang menggunakan MFA ini, kalau misalkan kalian menggunakan dua kata sandi yang berbeda saja, maka hal tersebut tidak dianggap sebagai MFA nih teman-teman. Nah, karakteristik MFA juga berbeda dengan kata sandi nih. Kode yang Anda dapatkan melalui MFA ini akan terus berubah setiap upaya login dan diambil dari ponsel Anda sendiri. Kode unik ini juga memiliki batas waktu yang sangat singkat sehingga sangat sulit untuk dikendalikan secara jarak jauh oleh perangkat lain nih teman-teman. Nah, mari kita lanjutkan kepada pertanyaan kita yang kedua. Mengapa menggunakan multi-factor authentication? Apakah multi-factor authentication itu penting? Nah, tujuan utama dari MFA ini adalah untuk menciptakan pertahanan berlapis dan membuatnya lebih sulit bagi orang yang tidak berwenang untuk mengakses data-data sensitif yang kalian punya. Jadi jika misalkan satu faktor kalian dikompromikan atau dihancurkan dari hacker ataupun cracker atau penyerang lain yang tidak bertanggung jawab, setidaknya kalian masih memiliki satu penghalang lagi atau satu pertahanan lagi untuk dibobol hacker sebelum hacker dapat mengambil data-data sensitif dari kalian. Nah, contoh nyatanya seperti ini. Anda sudah membuat kata sandi yang sangat kuat. Meskipun demikian, masih ada kemungkinan bahwa kata sandi tersebut dapat dibobol oleh hacker dan hacker tersebut dapat mengambil data sensitif Anda. Namun, dengan memiliki MFA ini, kalian bisa mencegah perangkat asing tersebut atau hacker tersebut mengakses data-data penting yang kalian punya. Dan juga hacker tersebut memerlukan kode MFA yang dikirimkan ke ponsel kalian, sehingga sangat sulit untuk hacker mendapatkan kode tersebut. Nah, MFA ini juga tidak hanya untuk individual, teman-teman, tapi juga untuk organisasi. Fungsi keamanan MFA ini digunakan organisasi untuk memberikan keamanan dan kenyamanan untuk customer sehingga mereka tidak perlu khawatir akan data-data mereka yang akan bocor atau misalkan dibobol hacker karena mereka memiliki faktor atau fungsi MFA ini, teman-teman. Nah, teman-teman, setelah kita mengetahui apa itu MFA dan mengapa kita memakai MFA, mari kita juga membahas jenis-jenis teknologi yang mengimplementasikan MFA di dalamnya. Nah, di sini ada beberapa jenis, teman-teman. Yang pertama adalah token keamanan, yang merupakan perangkat keras kecil atau hardware kecil yang dibawa untuk mendapatkan akses ke dalam layanan jaringan atau mengautorisasikan akses tersebut. Nah, kedua juga ada soft token, di mana soft token ini merupakan software atau perangkat lunak yang menghasilkan PIN login sekali pakai atau one time password. Selanjutnya juga ada autentikasi seluler yang meliputi OTP atau one time password melalui pesan SMS atau panggilan telepon yang dikirimkan ke pengguna. Selanjutnya juga ada autentikasi biometrik yang meliputi seperti pemindahan retina, pemindahan iris, pemindahan sidik jari, pengenalan wajah, dan lain-lain yang intinya merupakan bagian tubuh dari manusia atau biometrik dari manusia. Selanjutnya juga ada GPS smartphone yang dapat memberikan lokasi sebagai faktor autentikasi terhadap perangkat keras atau hardware yang terpasang pada lokasi tersebut. Selanjutnya juga ada ID seperti kartu identitas karyawan, smart card, kartu pelanggan, dan lain-lain yang merupakan faktor autentikasi dari pemegang ID tersebut. Nah, jadi itu merupakan teknologi yang menggunakan MFA. Selanjutnya kita akan membahas tipe-tipe faktor dalam MFA yang akan dijelaskan oleh teman saya, Lexiandi. Terima kasih. Terima kasih, Clinswood.
Wah, ternyata jenis-jenis dan contoh dari multi-factor authentication tuh banyak banget ya. Namun jenis-jenis tersebut sebenarnya dapat dikategorikan dalam 3 tipe faktor atau yang dikenal sebagai authentication factors. Nah, kita akan membahas nih 3 tipe tersebut. Yang pertama ada something user know atau yang dikenal sebagai knowledge factors. Seperti namanya, faktor ini menggunakan suatu informasi yang seharusnya hanya diketahui oleh pengguna tersebut, seperti username, password, dan juga personal identification number atau yang dikenal dengan PIN untuk melakukan verifikasi. Contoh lain dari knowledge factors adalah pertanyaan-pertanyaan personal yang jawabannya bersifat pribadi dan melekat pada pengguna tersebut, seperti nama gadis ibu kandung, warna favorit, dan juga nama teman masa kecil. Lalu yang kedua ada something user has, atau yang dikenal sebagai possession factors. Tipe faktor ini menggunakan suatu benda yang seharusnya hanya dimiliki oleh pengguna tersebut. Benda ini dapat dimiliki secara fisik maupun non-fisik. Contoh dari possession factors adalah seperti kartu tanda pengenal, smartphone, security key, dan juga physical token. Sedangkan contoh non-fisik dari possession factors adalah seperti one-time password atau OTP dan permintaan konfirmasi login pada akun yang biasa dapat ditemukan lewat aplikasi atau notifikasi pada smartphone. Lalu yang ketiga ada something user is atau yang dikenal sebagai inherent factors. Tipe faktor ini menggunakan karakteristik unik dan data biometrik yang hanya dimiliki oleh pengguna tersebut untuk melakukan verifikasi. Beberapa contoh dari inherent factors adalah seperti sidik jari yang biasa digunakan dalam fingerprint scanner, suara yang biasa digunakan dalam voice recognition, bentuk dan raut wajah yang biasa digunakan dalam face recognition, dan juga bentuk dan warna bola mata yang biasa digunakan dalam iris scan. Nah, setelah kita membahas secara teori apa itu multi-factor authentication, jenis-jenisnya, hingga tipe-tipe dari multi-factor authentication beserta contohnya, selanjutnya kita akan masuk ke demonstrasi dari multi-factor authentication yang akan dibawakan oleh Kotimo. Terima kasih. Nah, sekarang saya akan menunjukkan contoh atau demonstrasi langsungnya nih. Bahayanya akun yang tidak memiliki multi-factor authentication. Untuk contoh ini, saya akan menggunakan email Google sebagai contohnya. Karena hampir semua orang pasti punya email Google. Misalkan, ada email Google yang bernama tesmfacsc@gmail.com. Cara Gmail mengetahui bahwa itu kita dan memberikan izin masuk ke akun kita adalah dengan memasukkan email dan password pada page login. Namun, misalkan passwordnya dibobol atau ketahuan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab, Google akan langsung mengira bahwa orang itu adalah Anda dan memberikan akses kepada orang itu untuk akses ke akun Google Anda. Setelah tahu bahayanya akun tanpa MFA, saya akan menunjukkan bagaimana sih caranya menerapkan multi-factor authentication untuk akun Google kita. Untuk menerapkan multi-factor authentication pada akun Google kita dapat pertama login ke akun Google kita. Lalu kita masuk ke setting akun. Lalu kita dapat pilih bagian keamanan. Lalu scroll ke login ke Google. Pilih yang verifikasi 2 langkah. Lalu klik mulai. Lalu masukkan kata sandi Anda. Pada bagian ini, kita akan diberikan beberapa opsi untuk melakukan multi-factor authentication. Ada dengan melalui SMS atau telepon, kunci keamanan, dan juga melalui handphone Anda atau perangkat Anda. Untuk kali ini, saya akan mencontohkan dengan opsi melalui handphone. Apabila kita lihat dari penjelasan Google, setiap kali ada yang ingin login ke akun Gmail ini, akan dikirimkan konfirmasi ke perangkat yang ditentukan untuk memastikan apakah yang melakukan login itu benar Anda. Untuk menggunakan perangkat seperti sebagai cara multi-factor authentication, dapat dilakukan dengan login akun Google itu kepada perangkat yang diinginkan. Apabila sudah, akan muncul seperti ini.
Lalu kita dapat klik lanjutkan. Google akan meminta opsi cadangan agar ketika perangkat kita hilang, kita masih dapat menggunakan akun itu. Kita akan menggunakan opsi cadangan lain. Kode-kode ini perlu disimpan, karena kode ini diperlukan ketika perangkat kita hilang. Kita dapat copy dan simpan saja. Lalu kita dapat klik selanjutnya. Kita dapat ngeklik, saya telah memiliki kodenya. Lalu kita dapat klik aktifkan. Dengan begitu, multifaktor authentication sudah diterapkan pada akun Anda. Sekarang, dapat kita periksa apakah benar butuh konfirmasi. Kita logout saja dan coba login lagi. Apabila kita lihat, Google tidak akan langsung membawa kita masuk ke akun kita, meskipun kita sudah memasukkan email dan password kita. Dan akan meminta konfirmasi melalui HP atau menggunakan kode backup yang tadi kita download. Sekian demonstrasi mengenai penerapan MFA. Selanjutnya, akan ada latihan soal mengenai materi yang sudah diajarkan. Sekarang, akan ada sedikit soal nih untuk kalian semua. Latihan mengenai pengetahuan multifaktor authentication kalian. Setiap soalnya akan diberikan 3 detik, dan kalau kalian butuh waktu lebih untuk menjawab, boleh di-pause dulu videonya, dan dicoba jawab dulu ya guys. Berikut adalah soal pertamanya. Nah, jawaban yang benarnya adalah A. Berikut adalah soal kedua. Nah, jawaban yang benarnya adalah D. Selanjutnya, ada soal ketiga dan terakhir nih. Nah, jawabannya adalah C. Sekian soal latihan mengenai MFA. Selanjutnya, akan dibawakan oleh teman saya, Lexiandi Kuswandana. Segitu saja materi mengenai multi-factor authentication. Sebagai kesimpulan, multi-factor authentication adalah sebuah sistem atau metode keamanan yang menggunakan lebih dari satu metode autentikasi untuk melakukan verifikasi identitas atau akun dari pengguna. Penggunaan multi-factor authentication merupakan hal yang sangat penting dan harus kalian terapkan dalam aktivitas digital kalian. Karena dengan menggunakan multi-factor authentication pada akun kalian, kalian akan membuat pertahanan berlapis pada akun kalian. Sehingga apabila salah satu metode autentikasi akun berhasil dibobol oleh orang yang tidak bertanggung jawab, penyerang tersebut tidak langsung bisa masuk ke dalam akun kalian, karena masih terdapat metode autentikasi lainnya yang harus dilewati. Terdapat 3 tipe faktor dalam multi-factor authentication. Yang pertama ada knowledge factors, seperti username dan password. Ada possession factors, seperti lokasi GPS dan OTP. Dan juga inherence factors, seperti autentikasi biometrik. Kita telah berada di akhir video pembahasan mengenai multi-factor authentication. Terima kasih banyak semuanya yang telah menonton video kami dari awal hingga akhir materi. Semoga setelah menonton video ini, kalian mendapatkan banyak pembelajaran baru dan semakin memperhatikan keamanan diri kalian di dunia maya. Sekian dari kami, sampai jumpa di video-video selanjutnya. Bye-bye.